Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini coba saya jelaskan mengenai operasi baris elementer pada mata kuliah aljabar linier. Jadi operasi baris elementer ini banyak dipakai di permasalahan sistem persamaan linier itu. Apa sih operasi baris elementer itu? Nah ini nanti apa aja yang kita bahas. Yang pertama ada konsep operasi baris elementer, kemudian bagaimana menyelesaikan permasalahan SPL dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Jadi operasi baris elementer ini seringkali disebut dengan operasi atau eliminasi Gauss-Jordan. Bagi yang sudah kenal di sekolahnya dulu itu mungkin pernah diajarkan operasi baris elementer atau eliminasi Gauss-Jordan. Nah, di permasalahan itu kita sering dihadapi dengan sistem persamaan linier, terutama yang menggunakan banyak peubah. Peubah di sini maksudnya ya nilai-nilai yang menjadi kunci pokok. Jadi permasalahan misalkan kita untuk menghitung prediksi saham atau prediksi harga emas di bulan ke depan atau investasi. Nah, itu beberapa contoh yang bisa dipakai, bisa dihitung dengan menggunakan sistem persamaan linier. Asalkan itu bisa diubah ke dalam bentuk persamaan linier. Misalkan dalam investasi kita mau melakukan investasi mobil, motor, dan emas misalkan. Mobil kita ubah, kita substitusikan ke dalam bentuk X, kemudian motor kita substitusikan ke dalam bentuk Y, emas kita substitusikan ke dalam bentuk Z, dan seterusnya. Banyak sekali sih permasalahan yang berkaitan dengan sistem persamaan linier. Hal yang pertama yang dapat dilakukan untuk menyederhanakan permasalahan adalah dengan mengubah sistem persamaan linier ke dalam bentuk matriks. Nah, di materi lain atau di artikel itu banyak yang menyebut sebagai augmented matrix atau matrik augmentasi. Suatu persamaan linier biasanya juga tidak didapatkan secara langsung, tetapi juga melalui penyederhanaan dari permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang saya ceritakan tadi. Misal mobil itu kita asumsikan sebagai X, motor asumsikan sebagai Y, emas kita asumsikan sebagai Z, dan seterusnya. Setelah diubah ke dalam bentuk matriks, maka matriks tersebut diubah ke dalam bentuk matriks dalam bentuk eselon baris tereduksi untuk mendapatkan penyelesaian dari SPL. Jadi yang kita dapatkan dari permasalahan itu adalah SPL-nya. Nah, kemudian kita ubah ke dalam bentuk matriks matriks augmentasi gitu ya. Jadi setelah jadi matriks augmentasi, jadi kita sederhanakan menggunakan eselon baris tereduksi. Nah, eselon baris tereduksi ini diasumsikan, kalau kemarin kita bahas ada matriks identitas ini. Jadi kita ubah matriks augmentasi yang kita dapatkan ke dalam matriks identitas. Nah, dari hasil matriks identitas tadi itu kita bisa dapatkan hasil dari penyelesaian SPL-nya. Prosedur untuk mendapatkan matriks eselon baris tereduksi biasanya disebut dengan eliminasi Gauss-Jordan. Pada proses eliminasi tersebut, operasi-operasi yang digunakan disebut dengan operasi baris elementer. Nah, ini kenapa kok operasi baris elementer ini dikatakan sebagai eliminasi Gauss-Jordan. Nah, di dalam operasi baris elementer ini ada 3 kunci, ada 3 parameter yang kita bisa jadikan acuan. Yang pertama yaitu mengalihkan suatu baris dengan konstanta tak nol. Jadi kita bisa mengalihkan suatu baris gitu ya dengan konstanta tak nol. Misal
saya punya baris gitu, punya baris matrik, kemudian saya kalikan satu barisnya itu dengan konstanta tan 0. Misalkan saya kalikan dengan 1, atau saya kalikan dengan -1 atau -2 dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua ini menukarkan dua buah baris, mempertukarkan dua buah baris. Jadi kita bisa menukarkan, jadi yang awalnya nomor 1 diubah ke nomor 2 atau sebaliknya dari nomor 2 diubah ke nomor 1. Kenapa? Pada dasarnya di matriks identitas itu ada kunci pokoknya, yaitu ada matriks di setiap barisnya itu ada satu utama. Jadi di sini ada satu utama, ada satu utama, ada satu utama. Nah, kalau nggak ada satu utamanya berarti bukan matriks identitas gitu ya. Dan yang penting ada segitiga bawah dan segitiga atasnya. Jadi kita bisa menukarkan. Kenapa kok ditukar? Karena biar dia jadi matriks dia bisa jadi satu utama di satu barisnya, jadi sebuah barisnya. Jadi kita bisa menukar, karena ini sudah jadi satu di sini, kita bisa tukar dari ini ke sini gitu. Untuk menyederhanakan yang baris lainnya. Yang ketiga atau C itu menambahkan kelipatan suatu baris ke baris lainnya. Jadi kita bisa menambahkan kelipatan suatu baris dengan baris lainnya. Misal kita di sini kita punya B3. B3 kita bisa tambah dengan kelipatan baris kedua. Misal 2 kali B2. Nah, ini juga bisa jadi solusi ya nanti. Nah, yang penting ada tiga parameter ini ya. Ini yang penting. Nah, biasanya yang sering kepake sih yang A sama yang C ya, mengalihkan suatu baris dengan konstanta tan 0. Ini untuk mencari nilai satunya ini. Kemudian menambahkan suatu kelipatan suatu baris ke baris lainnya. Nah, ini untuk mencari nilai nolnya ini atau matriks segitiganya. Dengan menggunakan operasi baris elementer, maka matriks eselon baris tereduksi yang didapat akan ekuivalen dengan matriks awalnya, sehingga penyelesaian untuk matriks eselon baris juga merupakan penyelesaian untuk matriks awalnya. Jadi kita bisa pakai hasilnya nanti untuk dilakukan uji coba ke matriks awalnya gitu. Untuk menyelesaikan persamaan linear, dibuat matriks diperbesar dari A dan B, yang elemen-elemennya merupakan gabungan dari elemen matriks A dan vektor B, yang dinotasikan dengan A anggota ini dari vektor B. Konsep dari eliminasi Gauss-Jordan yaitu membuat matriks SPL ke dalam bentuk matriks identitas. Jadi yang awalnya kita punya SPL aja, kemudian kita ubah ke bentuk matriks atau augmentasi matriks augmentasi, dan selanjutnya kita ubah lagi ke matriks identitas. Jadi misal di sini ada matriks A 1.1 matriks A misalkan ya. Nah, ini ada 1.1 kemudian 1.2. Nah, ini ada beberapa persamaan ya. Misal ini persamaan linear 1 bersamaan linear 2 bersamaan linear 3. Jadi dari masing-masing persamaan kita augmentasikan ke matriks. Kemudian kita ubah ke dalam bentuk matriks identitas. Nah, di sini misalkan di sini di sini tadi ini misalkan ada X, jadi persamaan X, ini persamaan Y, ini persamaan Z misalkan. Nah, ini adalah hasilnya sama dengannya atau nilai konstantanya. Misalkan di sini ditulis dengan huruf B1, B2, B3 dan seterusnya. Nah, nilai dari B1, B2 dan B3 setelah didapatkan matriks identitas, nah inilah yang nanti kita ambil sebagai penyelesaian dari sistem persamaan linear.
Nah, langsung saja ya ke contoh. Di sini terdapat persamaan linear, yaitu X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 1, X2 ditambah 5Y ditambah 3Z sama dengan 6, dan X ditambah ditambah 8Z sama dengan min 6. Kemudian kita substitusikan ke dalam augmented matrix. Di sini ada 1, jadi ini variabelnya kita abaikan dulu ya. Jadi ini ada 1X, kemudian ada 2Y, ada 3Z, di sini ada 2X, ada 5Y, 3Z, 1X, 0Y karena di sini nggak ada, dan 8Z. Ini nilai B-nya tetap ditulis ya. Ada 1, 6 sama min 6. Nah, setelah jadi augmented matrix, kemudian kita bisa melakukan operasi baris elementer yang pertama, yaitu dengan menuliskan ini. Dan kita cari nilai ini. Kenapa kok ini? Nah, ini kita dipermudah ya, karena ini sudah dalam bentuk 1. Jadi kalau sudah dalam bentuk 1, ini kita bisa jadikan sebagai acuannya. Jadi ini kita sebagai acuannya. Baris pertama kita jadikan sebagai acuan. Nah, ini normal. Andai saja ini itu bukan 1. Jadi misalkan andai saja ini nilainya adalah 2, 3, 1 gitu ya. Ya, yang ini itu nilainya 2 misalkan. Nah, gimana langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat nilai 1 utama pada suatu matriksnya. Jadi kita bikin yang posisi kirinya ini 1 dulu. Gimana caranya? Yaitu dengan menggunakan aturan yang A tadi, yaitu mengalihkan suatu baris dengan konstanta tak 0. Jadi kita bisa mengalihkan 2 ini, kita ubah menjadi 1. Nah, gimana caranya? Jadi kita bisa mengalihkan, misalkan kita kalikan dengan seper B1 ya. Nah, ini kita asumsikan ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Nah, jadi setelah dikalikan dengan setengah dari B1, nah ini jadi 1, dan yang ini itu juga mengikuti ya. Jadi semuanya dijumlah dengan menggunakan ini. Jadi dikalikan setengah B1. Oke, kemudian karena ini sudah 1, kita sudah dipermudah. Jadi tinggal kita cari yang nilai ini, nilai segitiganya ini itu menjadi 0 kan. Nah, ini juga lebih mudah lagi karena di sini sudah ada 0, kita tinggal cari yang 2 sama 1. Gimana caranya? Yaitu dengan melakukan, kalau kita kalikan dengan dirinya sendiri itu nggak mungkin ya, karena ini hasilnya nanti 0 juga. Jadi kita harus melakukan penjumlahan dengan kelipatan suatu baris lainnya. Jadi aturan nomor C tadi ya, yang ke C ya. Jadi misalkan di baris 2 kita tambahkan dengan negatif 2B1. Jadi kita tambahkan dengan 2B1, B1-nya 1. Jadi kita coba mengandai-andai dulu ya. Jadi misalkan ini ada 2, gimana cara bikin ini menjadi 0? Yaitu dengan melakukan operasi pada baris yang sudah jadi ya, karena di sini sudah ada 1. Jadi kita bikin gimana cara bikin 2 ini menjadi 0. Jadi kita bisa menggunakan formula ini, B2 dikurangi dengan 2B1. Karena di sini 2 dikurangi dengan 2 kali 1 dikurangi dengan 2, jadinya adalah 0. Kemudian yang ketiga adalah B3 dikurangi dengan B1, atau ini plus min kali kelipatan 1 B1 ya, sama aja ya. Jadi 1 ditambah min 1 B1
atau 1, jadi 1 dikurangi 1 nanti ketemunya 0. Oh iya, kalau konsep yang saya pahami ini saya sendiri ya, jadi saya lebih mudah untuk menyelesaikan satu ini dulu, kemudian selesaikan yang bawah, kemudian selesaikan yang segitiga atasnya. Nah, kalau misalkan ini dapatnya nanti 1 itu lebih bagus. Tapi kalau ini dapatnya 2, 3 dan seterusnya, nah nanti kita tinggal menyesuaikan aja ya. Jadi kalau nyari ini kan harus ada satu acuannya dulu, atau materi identitasnya yang di tengah ini jadi 1 dulu. Jadi kita ubah menjadi 1 dulu, baru menyelesaikan yang kolom yang ini gitu, dan seterusnya. Oke, kalau sudah seperti ini, kemudian kita hitung. Jadi yang ini tetap ya, ini tetap karena tidak ada aturan. 1, 2, 3, 1, kemudian ini 0, ini 5 dikurangi 2 kali 2, 4, jadinya 1, 3 dikurangi 2 kali 3, 6, 3 dikurangi 6, jadinya min 3, kemudian 6 dikurangi dengan 2 kali 1, 2, dikurangi 6 dikurangi 2, jadinya 4, 1 dikurangi 1 sama dengan 0, kemudian 0 dikurangi dengan B1, jadinya min 2, kemudian ini nggak masalah ya, berubah dulu, jadi nanti kita ubah juga, jadi nggak masalah selama ini yang 1 ini nanti nggak berubah gitu. Kemudian 8 dikurangi dengan 3 jadinya 5, kemudian min 6 dikurangi dengan min 1 sama dengan min 7. Oke, kita dapat yang pertama, kemudian kita turunkan. Kemudian kita nyari lagi mana yang harus dikerjakan, karena ini sudah beres. Nah, kebetulan juga ini sudah 1, jadi kita tinggal nyari yang ini sama ininya, jadi yang baris ke-3 sama baris ke-1. Gimana caranya? Yaitu sama ya, kita kira-kira gimana cara bikin 2 yang di sini itu menjadi 0. Acuannya dari 1 utama atau materi identitasnya. Jadi misalkan di sini ada B1 min 2B2. 2 dikurangi dengan 2 kali 1, 2, jadinya 0 ya. Nah, yang ini nanti mengikuti juga. Nah, yang baris ketiga, ini baris ketiga ditambah dengan 2 kali B2. Jadi sama ya, acuannya B2. Ini B1, ini B2, ini B3. Nah, kemudian setelah dihitung, ini 1 kemungkinan ini tetap ya karena 0. Nah, jadi enaknya kalau kita jumlahkan dengan nilai 0, hasilnya pasti 0 gitu. Jadi kita nggak perlu muter-muter lagi. Nah, kemudian setelah dapat, kita turunkan lagi, kemudian kita hitung lagi mana yang harus diubah, yaitu ini. Jadi karena ini sudah terbentuk, nah ini ada negasi 1, mestinya ini 1. Jadi kita ubah, kita kalikan dia sendiri dengan konstanta yang tidak 0. Jadi kita kalikan dengan min 1. Jadi ketemunya nanti seperti ini. Jadi ada 0, 1, min 1. Ini yang baris ketiga ya. Kita turunkan, jadi kita tinggal menyelesaikan yang ini aja kan. Nah, ini menggunakan sama. Kita bikin gimana caranya ini menjadi 0. Jadi kita tambahkan formula B1 min 9B3, kemudian B2 plus 3 untuk baris kedua, B2 plus 3 kali baris ketiga. Ketemunya adalah 1, 0, 0, 2, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, min 1. Nah,
Dari hasil ini bisa kita tarik penyelesaiannya dari sistem persamaan linear yang ada di atas ini. Jadi dari penyelesaian dari nilai X, Y, sama Z itu adalah ini. Gimana cara menentukannya? Jadi ini kan posisinya di X, ini posisinya di Y, ini posisinya di Y. Jadi 1X itu sama dengan 2, 1Y sama dengan 1, 1Z sama dengan min 1. Jadi persamaannya seperti itu ya. Jadi X 0Y 0X, karena 0 itu diabaikan, ketemunya 2. Jadi X nya itu 2, Y nya 1, Z nya min 1. Nah ini adalah solusi dari persamaan linear yang ada. Gimana cara membuktikannya? Kita perlu mencoba dengan menggunakan persamaan utamanya atau matriks utamanya, karena ini matriks utamanya. Jadi kita coba di matriks yang persamaan yang pertama. Jadi X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 1. Kita masukkan nilai X, Y, Z-nya. X sama dengan 2, kemudian ditambah dengan 2 kali Y-nya 1, ditambah dengan 3 kali Z-nya min 1. Apakah sama dengan 1? Jadi 2 tambah 2 dikurangi dengan 3 sama dengan 1. Terbukti ya, jadi ini merupakan penyelesaian dari persamaan linear. Lanjut ke contoh kedua. Terdapat persamaan linear X plus 2Z sama dengan 1 min X plus Y min Z plus sama dengan 0. 2X plus Y plus 5Z sama dengan 3. Sama ya, kita substitusikan ke dalam augmentasi matrik. Kemudian setelah jadi, kita hitung di operasi baris yang pertama. Kita ubah dulu nilai ini karena kita dimudahkan, karena ini sudah satu utama ya. Kita reduksi nilai baris kedua ditambah dengan 1 kali baris pertama. Kemudian baris ketiga dikurangi dengan 2 kali baris pertama, sehingga didapatkan yang ini tetap. Kemudian nilai baris keduanya 0, 1, 1, 1, kemudian 0, 1, 1, 1. Ini hitungnya tahu ya, misal di sini ada 5, karena B3 min 2B1, jadi 5 dikurangi dengan 2 kali 2, 4, jadinya adalah 1. 3 dikurangi dengan 2 kali 1, dikurangi 2, hasilnya 1. Kita turunkan lagi, kita cari yang karena ini sudah 1 ya, jadi kita tinggal nyari ini menjadi 0. Jadi yang pertama kita cari yang bawah, B3 dikurangi dengan 1, B2 dikurangi dengan matriks identitasnya. Nah menjadi 1, 1 ya, yang bawah ya, 0, 0, 0, dan 0. Nah, karena di sini 0, 0, dan 0, maka ini penyelesaiannya banyak ya. Jadi nanti kita, kalau misal kita hitung ini, nanti muter lagi, ini jadi 1 juga, ini jadi 1 juga. Jadi ini penyelesaiannya banyak. Jadi kalau misal dilanjutkan, ini bisa berlanjut secara terus-menerus gitu. Jadi dari dua ini kita bisa tarik persamaan X di plus 2Z dari sini ya, dari 2 ini sama dengan 1, jadi X sama dengan 1 min 2Z. Nah Y nya tinggal dibalik aja ya, digeser. Z sama dengan Y sama dengan min 1Z. Karena baris ketiga adalah baris 0 dan kolom yang tidak memiliki satu utama adalah kolom 3, maka dapat diambil nilai Z sembarang. Misalkan ini S ya, maka nilai X
sama dengan 1 min 2S, sama ya seperti ini ya. Dan nilai Y sama dengan 1 min S. Jadi ini hanya hanya variabel aja sih. Baris 0 pada kasus di atas juga menunjukkan bahwa penyelesaian dari SPL adalah tak hingga banyak. Jadi banyak sekali gitu ya. Jadi penyelesaian SPL adalah X-nya adalah ini, Y-nya adalah ini, Z-nya adalah S. Oke, selesai ya, hanya 2 contoh ini soal sih. Nah, silakan dicoba di rumah dari 2 persamaan ini. Kalau ada kesulitan nanti bisa ditanyakan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga jelas ya, bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.